Kisah Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari. Menurut kitab Pararton, asal-usul Ken Arok masih belum diketahui secara pasti. Diduga Ken Arok lahir dari petani miskin di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur pada tahun 1182 Masehi. Diceritakan ibu dari Ken Arok merupakan istri dari seorang pembantu adipati di kerajaan Kediri bernama Gajah Para. Ketika Ken Arok lahir, ia dibuang oleh ibunya dengan harapan akan mendapat kehidupan yang lebih baik. Namun, justru Ken Arok ditemukan dan diasuh oleh seorang pencuri bernama Lembong. Ken Arok tumbuh dewasa menjadi seorang pencuri dan perampok. Kehidupan Ken Arok mulai berubah ketika bertemu dengan seorang Brahmana bernama Empu Logawe. Logawe sedang mencari orang yang diyakini merupakan titisan Dewa Wisnu. Logawe berkata bahwa suatu saat nanti Ken Arok akan menjadi penguasa atau Cakravardin. Setelah meninggalkan kehidupan kejahatannya kemudian Ken Arok dibawa Empu Logawe menjadi pegawai Tunggul Amertung, seorang aku, camat di Tumapel. Atas permohonan Brahmana Logawe, Tunggul Ametung tidak dapat menolak permintaan tersebut. Ketika bekerja menjadi abdi dari Tunggul Ametung, Ken Arok tertarik dengan istri Tunggul Ametung bernama Ken Dedes. Ken Dedes adalah putri sematawayang pendeta Buddha bernama Empu Purwa yang tinggal di lereng Gunung Kawi. Ken Dedes digambarkan sebagai istri yang sangat cantik. Suatu ketika, secara tidak sengaja Ken Arok melihat kain Ken Dedes tersingkap ketika turun dari kereta kuda di taman. Ia melihat sinar yang membuat Ken Arok terpikat dengan Ken Dedes. Ken Arok kemudian bercerita kepada Logawe. Keinginan Ken Arok semakin menguat ketika Logawe menyebut bahwa Ken Dedes merupakan Nareswari, perempuan yang nantinya akan melahirkan raja-raja Jawa. Mendengar niat jahat tersebut, Empu Logawe sebagai seorang Brahmana tentu tidak menyetujui hal tersebut. Namun dengan kehendak yang sudah bulat serta dibutakan tahta kekuasaan dan wanita membuat Ken Arok berniat melancarkan aksinya. Guna melancarkan niat jahatnya, Ken Arok kemudian memesan sebuah keris kepada Empu Gandring. Empu Gandring menjanjikan keris sakti yang dapat membunuh Tunggul Ametung dalam pengerjaan 1 tahun. Namun, belum sampai setahun Ken Arok sudah tidak sabar dan nekat merebut keris yang belum sempurna dengan menusuk Empu Gandring menggunakan keris yang dibuatnya hingga tewas. Dalam keadaan sekarat, Empu Gandring mengutuk bahwa keris tersebut akan membunuh 7 orang raja nantinya. Sekembalinya Ken Arok ke Tumapel, ia dengan sengaja meminjamkan keris ke Kebo Hijau. Keris tersebut dipamerkanlah Kebo Hijau ke rakyat Tumapel sebagai keris miliknya. Pada malam berikutnya, secara diam-diam Ken Arok mengambil kerisnya dan kemudian menyusup ke kamar Tunggul Ametung untuk membunuhnya. Keesokan harinya, Kebo Hijau didakwa membunuh Tunggul Ametung karena terbukti keris yang digunakannya menancap di mayat Tunggul Ametung. Meskipun Ken Dedes mengetahui kejadian dibunuhnya Tunggul Ametung, ia luluh akan rayuan Ken Arok. Sepeninggal Tunggul Ametung, naiklah Ken Arok menjadi aku Tumapel dan menikahi Ken Dedes. Ketika menikahi Ken Dedes tengah mengandung anak dari Tunggul Ametung yang kemudian diberi nama Anusapati. Berdirinya kerajaan Singasari, ambisi Ken Arok tidak hanya sebatas merebut Tumapel. Pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok melakukan pemberontakan terhadap Raja Kertajaya dari Kediri dalam pertempuran Ganter. Keberhasilan pemberontakan tersebut mengukuhkan Tumapel menjadi wilayah yang merdeka lepas dari Kediri. Setelah itu Ken Arok kemudian menjadi raja pertama dengan gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi dan dinastinya disebut Dinasti Rajasa. Diperkirakan lokasi dari kerajaan Singasari ada di Malang, Jawa Timur. Kematian Ken Arok. Setelah memerintah selama 5 tahun 1222 sampai 1247 Masehi, Ken Arok dibunuh oleh Anusapati, anak dari Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Anusapati yang telah lama curiga terhadap Ken Arok, mendapatkan kebenarannya dari Ken Dedes bahwa ayah kandungnya, Tunggul Ametung, dibunuh oleh Ken Arok. Anusapati menggunakan keris Empu Gandring sebagai cara membunuh. Keturunan. Dari perkawinannya dengan Ken Dedes, Ken Arok mempunyai 4 orang anak, yaitu Mahisa Wongeteleng, Apanji Saprang, Agnibaya, dan Dewi Rumbu. Sedangkan dari selirnya yang bernama Ken Umang, Ken Arok juga memiliki 4 anak, yaitu Toh Jaya, Panji Sudatu, Tuan Wergola dan Dewi Rambi. Ken Arok disebut sebagai pendiri dinasti Rajasa, yaitu dinasti yang menurunkan raja-raja Singasari dan Majapahit. Hal itu diperkuat dengan temuan prasasti Balawi, yang dikeluarkan oleh Raden Wijaya, pendiri Majapahit.
Dalam prasasti tersebut, Raden Wijaya mengaku sebagai keturunan Wangsa Rajasa. Selain itu, Raja Demak, Pajang, dan Mataram Islam juga merupakan keturunan dinasti Rajasa. Demikian kisah ini, mengutip SMA13smeg.sec.id. Semoga bermanfaat.